Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan. Alhamdulillah kita sedang ada di mana coba? Di mana? Kok tahu? Bener. Kita sedang ada di Kabupaten Pamekasan. Ya betul, kita di belakang adalah semacam apa ya? Simbol tugu yang dinamakan dengan Tugu Arek Lancor yang ada di Kabupaten Pamekasan. Nah, hari ini kita sedang mau ke suatu tempat, yaitu apa ya? Seseorang yang informasinya dia adalah pembuat dari pernak-pernik karapan sapi, dan informasinya pula dia adalah orang satu-satunya se-Madura, bro. Wah, ini luar biasa nih, bapak yang satu ini. Wah, ada cewek, bro. Oke, gak apa-apa, kita lanjut. Nah, kita akan ke Kabupaten Pamekasan, tepatnya ada di mana? Di mana, Mbak? Mbaknya tahu? Nah, kita akan ke Desa Toronan. Bukan Toron semalam, itu tempat wisata. Kita akan ke Toronan. Nah, betul, gara-gara ada cewek jadi grogi kita, bro. Nah, kita akan ke Desa Toronan. Nah, di situ informasi akan ada seseorang yang membuat pernak-pernik karapan sapi. Nah, seperti apa perjalanan kami di Desa Toronan, Kabupaten Pamekasan? Ikuti terus perjalanan YouTuber low cost di Kabupaten Pamekasan. Yo, kita muter-muter, bro. Rumahnya bapak yang pembuat pernak-pernik karapan sapi. Ternyata rumahnya di belakang SD, di belakang saya ini. Yuk, kita ikuti perjalanan YouTuber low cost di bapak siapa saya lupa. Kita nanti tanya-tanya lagi. Yuk.
ini saya sudah nyampe di rumahnya Bapak sang pengrajin pernak-pernik dari karapan sapi. Kalau kemarin YouTuber low cost itu membahas tentang karapan sapi. Nah, sekarang YouTuber low cost sedang ada di Kabupaten Pamekasan. Kalau nggak salah ini di Desa Toronan, ya Pak ya, Toronan. Nah, inilah kesempatan emas buat YouTuber low cost untuk mengunjungi sang pengrajin pernak-pernik dari karapan sapi. Jadi kalau kita kemarin sering kita lihat tuh kalau udah karapan sapi ada yang pakai diikat kepala, ada ini, ada itu pernak-perniknya untuk mempercantik dan mempergagah saya kira ya, karena itu jantan nggak mungkin mempercantik. Kalau mempercantik itu nanti pas bencong kalau yang jantan. Nah, udah nggak usah banyak ngomong aja, langsung aja eksekusi, kita tanya-tanya sama Bapak ini ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak siapa saya bicara hari ini Pak? Haji Ridai. Bapak Haji Ridhoi. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Moga-moga terus sehat ya Pak ya. Iya, iya. Amin. Pak, saya dari YouTuber low cost Pak nih, mau ngulik-ngulik atau tanya-tanya tentang pernak-pernik dari karapan sapi. Ini banyak sekali teman-teman yang nanya, tuh yang di kepala apa, yang dibuat ini apa. Nah, sekali ini saya mau jawab pertanyaan mereka Pak. Sebelum saya tanya-tanya tentang ini, Bapak Haji Ridhoi Pak ya, Bapak Haji Ridhoi sudah menekuni kerajinan pernak-pernik karapan sapi ini sudah berapa tahun Pak? Pokoknya mulai tahun 82. Udah 82. Udah cukup lama Pak ya? Iya, iya, iya. 82 udah Mulai dari pemecut dulu. Terus tampar, longar, longgalong, raet. gitu. Terus yang ini saya kulaan. Oh gitu. Nah ini Pak, saya mau tanya-tanya nanti Pak. Nanti saya akan bahas barang-barang di sini. Ini salah satu pernak-pernik dari karapan sapi. Nah, mulai tahun 1982 Pak ya. Iya, iya, iya. Nah, ini Pak, ini mohon maaf, Bapak ini kan sudah sepuh. Mohon maaf sebelumnya. Iya, iya. Kira-kira ada nggak Pak generasi setelah, mohon maaf nanti Bapak umpamanya nanti sudah apa ya, mungkin bosan atau mungkin apalah, ada generasi berikutnya nggak Pak? Ada, tapi perempuan. Oh, perempuan. Iya. Keluarga Bapak, Pak Haji? Anak Sendiri. Iya. Itu anak Bapak ajarin atau putri ya, putri Bapak? Dulunya iya di sini. Mempelajari di sini. Terus tahu menjahit, langsung kan berkeluarga ke sana. Punya suami ikut. Oh gitu. Iya. Nah ini Pak, mau tanya-tanya pernak-perniknya Pak. Kalau ini nih apa nih Pak? Pecut. Pecut. Nah ini kan masa pecut segini Pak? Kan masih ada pucuknya. Boleh di anu Pak, pucuknya Pak. Oh ternyata nih pecut ada, bukan begini, nggak bunyi bro. Nah ini sedang diambil sama Bapak pucuknya. Oh ternyata terpisah, nggak satu kesatuan gini. Oh nggak gitu Pak. Nah coba kalau dipasangin gimana nih Pak? Yang hitam. Oh yang hitam ini aja Pak. Oh gitu. Oh sip. Oke Pak. Nah sekarang udah jadi nih pecut. Mungkin tadi kurang jelas ya. Oke. Saya mau praktekin nih. Saya coba Pak ya. Boleh Pak ya? Coba nih. Kita buka
Pak. Oh, gampang, Bro. Gampang, Bro. Nah, gini ternyata. Dari ujung. Nah, dimasukin sini nih. Ini kan terus Iya. maaf, saya ambil mic dulu. Nah, ini kan ujungnya ada dua nih. Ujung sini sama ujung sini. Nah, caranya adalah yang pertama masukin dulu. Nah, habis gitu masukin ke lubang sini Pak Ridho ya. Iya. Nah, masukin ke lubang ini. Nah, maklum masih baru. Kita coba ya. Nah, habis gitu, nah ini udah nyambung nih. Tinggal tarik dah. Nah, udah jadi pecut. Ini Bro ternyata. Oke. Ah, kemudian Pak, ini namanya pecut Bro. Nah, kalau ini Pak, Bapak buat sendiri atau gimana Pak? Ini beli nih. Oh, beli. Kenapa nggak produksi sendiri Pak? Istilahnya ini namanya payetan ya. Ini dipayet ya. Kalau bahasa penjahit nih dipayet kayaknya ya. Dipakai di baju-baju biasanya digunakan untuk sapi. Nah, ini kenapa Pak kok nggak produksi sendiri Pak? Nututi waktu saya. Oh, nggak nututi Pak waktunya. Ini kalau boleh tahu Pak, Bapak kulaannya atau belinya di mana Pak? Di Sumenep. Di Sumenep. Iya. Yang buat ini. Iya. Oh, ini namanya apa Pak? Opet. Oh Bro, ini namanya opet. Nah, opet itu diikatkan di kepala sapi. Ini. Ya, ini ada tanduk di bawah tanduk Pak ya. Iya. Di bawah tanduk kayak gini. Tapi kayak saya pakai bagus ya. Coba ya. Bagus nggak Bro? Tapi kalau untuk kita kayaknya harus dibalik gini deh, biar bagus. Oh iya, kata Bapak. Gimana Pak? Yang agak besar, yang biar kelihatan. Oh gitu. Oh kata Pak Haji suruh pakai yang nggak besar biar kelihatan kayak gini kan. Bagus nggak Bro? Habis gitu biasa bunyinya gini. Wah. Oke Pak Haji. Nah, ini juga opet Pak Haji ya. Yang besar juga opet namanya Pak Haji. Iya. Oh opet. Nah ini untuk sapi kecil Pak. Oh ini untuk opet digunakan untuk sapi kecil. Nah untuk yang sapi yang tanggung yang ini jadi ada ukuran masing-masing. Jadi biar untuk yang sudah sapi dewasa nih sapi gede nih, ini pakai beginian opet yang besar. Oh gitu. Ingat ya Bro, ini namanya opet. Nah setelah opet ini ada lagi nih. Ini. Aduh. Oh ini tali ya, tampar kalau kata orang Madura. Oh yang dibuat pegang ngontrol sapi itu Pak Haji ya. Gitu. Ini kalau orang Madura ini bilang tampar. Tali lah untuk mengontrol kalau biasanya kalau di lapangan sebelum sapi itu dikerap atau dilombakan adu kecepatan itu biasanya sapi diajak keliling lapangan. Nah teman-teman kalau lihat video channelnya YouTuber low cost itu ada yang dipegangin gini, dia agak panjang untuk ngontrol, dia belok kanan belok kiri, ini pakai gini. Panjangnya rata-rata berapa Pak? 6 meter. Rata-rata 6 meter ya Pak ya? Iya. Ada nggak yang mesen lebih dari 6 meter Pak? Nggak ada. Memang rata-rata 6 meter ya? Oke ini 6 meter Bro, rata-rata. Kemudian ada lagi ini sama Pak, untuk apa nih Pak? Untuk Innya hidung. oh ini tongar yang biasa dimasukin ke hidung sapi, ya kan? Ini. Nah kalau yang tadi saya sebutkan tampar atau tali pengontrol sama tongar, Bapak Haji buat sendiri? Iya buat sendiri. Oh gitu, buat sendiri. Ini ternyata kalau kecuali opet ini Pak Haji ya? Cuma satu ini yang saya nggak bisa. Gimana Pak Haji? Yang satu ini opet yang namanya yang nggak bisa bikin sendiri. Sebenarnya bukan nggak bisa bikin Pak ya, bisa cuman waktunya nggak ada. Oke. Hanya opet ini aja Pak Haji ya, nggak bisa, maksudnya mungkin maksud Pak Haji nggak punya waktu Pak ya Pak Haji ya, nggak punya waktu untuk buat opet ini. Untuk sisanya Pak Haji buat sendiri. Nah seperti contoh ini masih mentahan nih,
apa namanya pecut yang masih mentahan seperti ini. Jadi harus dibalut apa Pak Haji ya? Dibalut plastik. Tadi saya tanya ke Pak Haji kok ada selang? Mohon maaf Pak Haji, bisa diambilin Pak Haji selangnya Pak Haji? Mohon maaf. Nah, ini sama Pak Haji ditambahin selang Pak Haji ya? Iya, iya. Nah, di dalamnya ini nih ada selang bro, dalam sini. Nah, Ke belakang. oh selangnya terus ke belakang sini Pak Haji sampai Enggak sini. selangnya. Iya. Oh, ini ternyata ada bisa kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Ini ada besi lobang kerongkong berarti Pak Haji ya? Iya. Lobangnya kerongkong di sini, kemudian selangnya. Dimasukkan ini. Oh gitu. Oh iya. Ini ada besi kerongkong, kemudian sampai di sini sama Pak Haji dimasukin selang. Di lobangnya ada lobang sebenarnya bro ya. Ini ada lobang, cuman nggak kelihatan karena udah ketutup oleh plastik. Jadi dimasukin ke dalam terus sampai tembus ke sini Pak Haji ya. Sampai ke sini ada selang. Nah, pertanyaannya adalah kalau kata Om Tuul, pertinyi ini Pak Haji, tujuannya untuk apa Pak Haji kok sampai pakai selang beginian Pak Haji? Lebih kuat dan enggak pernah putus gitu. Lebih lentur mungkin juga Pak Haji ya? Iya, Lentur iya. apa lemes ya Pak Haji Iya, ya? lemes dan enggak bisa putus. Oh, tujuannya itu bro. Jadi tujuannya adalah biar satu dia lebih kuat, terus lebih lentur, yang terakhir lebih awet Pak Haji ya? Iya, lebih awet. Enggak bisa putus. Oh, Kalau gitu. dipecutan sama sapi itu kan keras itu. Ya. Jadi kalau nggak, Hah? Oh, saya coba Pak Haji ya. Iya, iya. Saya coba bunyiin bro ya. Saya nggak bisa nggak Pak Haji? Bisa ternyata. Nah ini nih Pak, milik Pak Haji. Ini udah berapa tahun Pak Haji? Ya enggak ngira berapa tahun itu mulai bikin ya dijual. Terus katanya orang yang beli itu sudah bosan mau diganti yang baru katanya. Jadi sampai yang punya katanya Pak Haji nih, yang punya kok nggak rusak-rusak sampai bosan Pak Haji. Sampai bosan. Mantap. Jadi nggak ada ceritanya rusak sampai bosan, akhirnya pesan lagi Pak Haji ya. Enggak, langsung beli di lapangan. Oh beli di lapangan. Oh Tukar tambah. gimana? Katanya mau tukar tambah. Oh, bisa tukar tambah di Pak Haji. Jadi tukar tambah tapi yang harganya 75 70 gitu. Jadi yang ini tidak ada harganya udah. Oh nanti sama Pak Haji diperbaiki lagi, diperbagus Tidak. lagi. Dibuang. Anggap dibuang. Soalnya ini ndak bisa dipakai lagi, kejelekan. Oh gitu. Kenapa kok nggak diperbaiki Pak Haji? Mungkin diperbagus lagi, kan bisa dijual lagi Pak Haji. Ndak mau. Nggak mau ya. Mau bikin baru gitu. Oh, Pak Haji nggak mau mereparasi atau apa istilahnya renew ya atau memperbaiki lagi, nggak mau Pak Haji. Senangnya dia buat yang baru Pak Haji ya. Iya. Oke. Nah, pertanyaannya nih Pak Haji, dari celurit dari ini aja Pak Haji, dari pecut. Kalau buat satu pecut ini Pak Haji butuh berapa lama Pak Haji? Ini kalau dua jahitnya toh ini 3 hari.
jadi seperti ini 3 hari Pak Haji ya? Iya, tapi belum membuat seperti ini. Oh. Belum jadi seperti ini. Enggak, maksudnya dari mentah kayak gini Ah, Pak dari Haji. mentah ini. Dari mentah kayak gini sampai jadi seperti ini butuh berapa hari Pak Haji? Soalnya dianggap 1 hari yang ini toh. Oh, yang ini 1 hari. Kemudian tambah ini 3 hari. 3 hari Jadi, kalau 2. dua pecut. Iya. Jadi kalau 2 pecut membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari sampai 4 hari Pak Haji ya. Sama dari ini ya. 3 hari Pak Haji ya. Oh, ini Bro. Katanya Pak Haji dari mentahan seperti ini, dari ini sampai jadi seperti ini kurang lebih 3 hari. Itu 2 Pak Haji ya, 2 pecut Pak Haji ya. Oh, gitu. Kemudian Pak Haji, nah saya singkirkan dulu deh. Kalau obat kan Pak Haji nggak produksi, tapi mungkin Pak Haji tahu nggak mungkin sekali buat ini berapa hari Pak Haji? Kalau Satu pasang ini? 1 pasang 2 hari. Oh, 1 pasang 2 hari Pak Haji ya. Oh, gitu. Kalau obat katanya Pak Haji si pembuatnya kurang lebih 2 hari katanya. Oke, 2 hari. Terus nah, tali tongar untuk yang dicongornya sapi itu, ini Pak Haji buat sendiri kan? Iya. Itu butuh berapa hari Pak Haji? Enggak, kalau ini bisa 1 hari. Oh, selesai 1 hari ya. Iya. Kalau yang ini 3 hari. Oh, ini 1 hari tongar. Kemudian tampar atau tali berapa hari Pak Haji? 3 hari. 3 hari. Oh, awalnya dari, boleh lihat bahannya Pak Haji? Oh, ini. Oh, ini Bro. Dari bahan dasarnya ini. Ini benang apa ya? Benang siet katanya. Benang siet. Oh, ini di mananya Pak Haji? Dalamnya nih Pak Haji. Ini tampar ya, tali lah kurang lebih ukuran seperti ini. Kemudian ini di dalamnya apa ya? Tulang ya, Bu. Tulangan Pak Haji ya. Dibuat tulang ini ya, tulang biar keras. Kemudian dibalut sama ini. Dibalut sama benang siet katanya Pak Haji nih. Oh, gitu. Keren. Ini butuh waktu 3 hari. Iya bener Bro, keras nih Bro. Memang kalau benang siat aja Pak Haji lemes juga nggak kuat Pak Haji, cepat putus ya. Mau gimana Pak Haji? Molor. Molor. Katanya Melar ya Pak Haji ya. Oh gitu kalau nggak ada. Iya bener. Oh ini Bro. Pak Haji, kalau boleh tahu setelah kan Pak Haji terima pesanan juga kan? Iya. Nah, selain pesanan Pak Haji kalau memproduksi begini dijual sendiri atau ditaruh di toko? Kerapan. Oh, hanya Di kerapan. dijual kalau ada acara karapan Pak. Iya. Kenapa kok ada nggak Pak Haji mungkin toko souvenir dari Pamekasan atau Sumenep yang pesan untuk dipajang atau bisa dijual gitu? Ini enggak mampu harganya kalau di toko tertentu itu. Tidak mampu harganya, maksud harganya tinggi Pak? Tinggi. Kalau seperti ini 125 Di toko. jualan saya. Silakan Pak Haji. Pak Haji masih ada telepon, kali aja orderan. Sebentar dulu ya. Kali aja ada orderan. Oh, dimatiin. Tahan ya Bro. Sabar Bro ya.